Halo guys, ketemu lagi dengan Pak di Survlog. Kali ini saya akan update mengenai progres pembangunan atau revitalisasi dari Benteng Baluwerti Keraton Yogyakarta. Kalau sebelumnya video saya tanggal 18 November 2024, kali ini tanggal 26 dan 28 Februari 2025, yang berarti sudah sekitar 3 bulan, kita akan melihat progres dari revitalisasi Benteng Baluwerti. Ada banyak perubahan yang cukup signifikan, baik mengenai pembangunan proyek ataupun perluasan dari wilayah yang terdampak revitalisasi ini. Kita akan melihat bangunan-bangunan yang terdampak revitalisasi, khususnya berada di sekitar Rotowijayan atau sebelah barat Benteng Rotowijayan. Kita juga akan melihat bagaimana bentuk daripada tembok Baluwerti yang asli, yang saat ini telah berusia lebih dari 220 tahun. Kemudian kita akan melihat juga lingkungan Rotowijayan yang terkena dampak revitalisasi ini, yang saat ini sedang dilakukan pengerjaan atau diratakan. Kita lihat ya perkembangan terkini dari revitalisasi ini. Guys, tidak dinyana, tidak diduga, ini geng motor PABM Mandiri ternyata ada di sudut Rotowijayan ini. Mereka sedang ngopi ini. Wah, ada Pak Kris, ada Pak Suroto, ada Pak Araji. Wah, banyak sekali nih. Ini dari komersial banking juga ada itu. Ada kredit macet ada. Biasanya juga ada. Sebelum kita masuk ke lingkungan Rotowijayan, kita akan terlebih dahulu melihat situasi terkini atau perkembangan terkini mengenai pengerjaan dari revitalisasi ini, untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif sehingga kita bisa melihat bagaimana perbedaan antara video yang lalu setelah 3 bulan pada saat ini seperti apa. Sekedar untuk melengkapi video ini, saya akan coba tambahkan mengenai informasi yang terkait dengan Benteng Baluwerti ini. Sebuah kerajaan diidentikan dengan tempat tinggal raja beserta keluarganya, dilengkapi dengan bangunan yang begitu megah dan perlindungan berlapis yang tentunya dimaksudkan untuk menghalau serangan musuh pada waktu itu. Bangunan untuk melindungi wilayah inti keraton dikenal dengan benteng, dan sebagai salah satu wilayah yang pernah berdiri sebagai kerajaan, di Yogyakarta terdapat beberapa benteng. Benteng Keraton Yogyakarta menjadi salah satu ciri atau ikon Yogyakarta. Selain itu juga menjadi saksi sejarah perjalanan pemerintahan Keraton Yogyakarta. Keraton Yogyakarta dikenal memiliki 2 lapis tembok benteng. Lapisan dalam berupa tembok cepuri yang mengelilingi kedaton atau kawasan keraton. Salah satu benteng bersejarah di Keraton Yogyakarta tersebut adalah Benteng Baluwerti, yang memiliki kesamaan bunyi dengan kata Baluwerti dari bahasa Portugis yang artinya adalah benteng. Benteng Baluwerti ini dibangun pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono I dan selesai itu pada era Sri Sultan Hamengkubuwono II. Saat ini Benteng Baluwerti itu digunakan sebagai salah satu tempat untuk melaksanakan kegiatan pada malam 1 Suro di Keraton Yogyakarta.
Kota-kota kerajaan di Pulau Jawa itu tidak dapat dipisahkan dari benteng. Demikian juga dengan kota-kota kerajaan pada masa Mataram Islam. Semua ibu kota kerajaan Mataram Islam, mulai dari Kota Gede, Pleret, Kartosuro, Surakarta hingga Yogyakarta, dikenal memiliki tembok pertahanan yang mengelilingi keraton. Adapun panjang benteng dari sisi timur ke barat sekitar 1.200 meter, kemudian arah utara ke selatan 940 meter, dan benteng di sisi timur itu terinformasi diperpanjang ke utara sejauh 200 meter karena di sana itu terletak kediaman Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom atau Putra Mahkota. Dan tempat tinggal Putra Mahkota tersebut dikenal sebagai Istana Sawo Jajar. Pada awalnya benteng ini dibuat dari jajaran dolok atau gelondongan kayu, lalu diperkuat lagi hingga memiliki ketebalan 2 batu atau sekitar 55 cm dengan longkangan selebar 2,4 meter yang kemudian diuruk dengan tanah hasil galian jagang. Adapun tinggi urukan sekitar 3,7 meter dari permukaan tanah awal, dan kemudian longkangan tersebut digunakan sebagai pelataran benteng bagian dalam di mana prajurit dapat berjaga. Kemudian dari pelataran, tinggi benteng dinaikkan lagi sekitar 1,5 meter, sedangkan dinding benteng itu terbuat dari batu bata yang kemudian diplester dengan campuran pasir, gamping, dan tumbuhan bata merah. Dulunya pada tiap lengkung itu terdapat jembatan gantung, dan jembatan ini dapat ditarik ke atas sehingga pelengkung tersebut tertutup dan jalan masuk ke dalam benteng itu terhalang oleh jagang. Semula pelengkung-pelengkung ini terbuka dari jam 6 pagi sampai 6 sore. Jam buka ini kemudian dilonggarkan menjadi dari jam 5 pagi sampai jam 8 malam dan ditandai dengan bunyi genderang dan trompet dari para prajurit kemagangan. Benteng Baluwerti ini selesai dibangun pada tahun Jawa 1706 atau 1782 Masehi, dan pembangunan benteng dipimpin oleh Raden Ronggo Prawiro Sentiko, Bupati Madiun, yang kemudian dilanjutkan Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom yang di kemudian hari bertahta sebagai Sri Sultan Hamengkubuwono II. Benteng Baluwerti ini kemudian oleh Sri Sultan Hamengkubuwono II masih diperkuat lagi karena pada masa pemerintahnya ia merasa bahwa ketegangan dengan pemerintah kolonial Hindia Belanda semakin meningkat dan peperangan diperkirakan akan segera terjadi. Sultan kemudian memanfaatkan kehadiran rombongan pekerja yang datang pada acara Garebeg Puasa pada saat itu untuk memperkuat pertahanan keraton. Pada 13 November 1809, keempat sudut benteng itu dibuat menonjol keluar. Keempat sudut benteng ditambah dengan bangunan baru sehingga berwujud segi 5. Dan pada ketiga sudut yang menjorok keluar itu diberi semacam sangkar sebagai tempat penjagaan yang disebut sebagai bastion. Bentuknya seperti tabung dengan lubang-lubang kecil yang fungsinya untuk mengintai. Pada dinding antar bastion itu diberi longkangan sebanyak 10 buah yang dipergunakan sebagai tempat untuk memasang meriam. Bangunan baru itu disebut juga sebagai Tulak Bala atau yang kini lebih dikenal dengan sebutan Pojok Beteng atau terkadang disingkat dengan Jokteng. Salah satu sudut benteng ini kemudian hancur pada saat geger Sepehi pada tanggal 20 Juni 1812. Bala tentara Inggris yang pada saat itu menguasai Jawa itu menyerang Keraton Yogyakarta.
dan mereka berhasil meledakkan gudang mesiu yang berada di pojok benteng timur laut. Adapun upaya revitalisasi ini bertujuan untuk mengembalikan kejayaan dan tentunya juga keindahan benteng Baluwerti sebagai salah satu ikon budaya Yogyakarta. Selain itu juga, revitalisasi berfokus pada pelestarian warisan budaya yang sangat berharga bagi generasi yang mendatang. Pada akhir tahun 2023, Dinas Kebudayaan DIY telah memberikan uang bebungah kepada warga yang terdampak proyek revitalisasi daripada Benteng Keraton Yogyakarta ini dengan kisaran 80 hingga 250 juta. Bebungah itu adalah uang ganti rugi yang diberikan kepada warga yang terdampak revitalisasi benteng ini. Terinformasi bahwa revitalisasi di kawasan dalam benteng itu ditargetkan akan selesai pada tahun 2025 ini. Oke guys, dan sekarang kita akan melihat bagaimana kondisi terkini dari area atau rumah-rumah yang saat ini sedang dalam pemberesan, dikosongkan ataupun diratakan untuk kemudian ditegakkan kembali Benteng Baluwerti ini. Oke ya, kita lihat bagaimana lingkungan Rotowijayan khususnya pada saat ini. Ini adalah sisa tembok benteng yang berada di antara pojok benteng lor dan Plengkung Jagasuro atau Gapuro Jogosuro. Dan ini adalah rumah-rumah yang berada di antara Gapuro Jogosuro dengan Gapuro Rotowijayan, tepatnya yang berada di selatan Jalan Kauman atau yang merupakan perbatasan antara Kauman dengan Rotowijayan. Sewa gitu. Ini kalau kayak lebih. Oke.